Iya beda-beda ya. Iya. Lama Pentium ya. Lama. Lapu-lapu untuk seorang anti mage. Yoi, Ya. lapu-lapu. Dulu gue pernah salah sebut dia anti Mike. Gimana? Anti mic. Sempat salah sebut. Dan Yoi. lapu-lapu menurut Opung Wow, apakah benar-benar itu adalah hero yang cocok untuk EVOS Legends mengamankan poin yang kedua? Ataukah malah akan menambah poin untuk tim dari Genflix Arrow? Gue rasa cocok-cocok aja sih, dengan adanya lapo-lapo di sini akan menambah burst damage milik dari EVOS Legends. Kalau mereka lagi team fight di dalam World Manipulation, lapo-laponya juga dengan Breakfast Fighter ini bisa dapetin partialnya kalau lagi coba buat nge-contest. Oke. Iya. Kalau menurut Gio, pilih salah satu draftnya Genflix dan juga EVOS Legends? Aku pilih untuk sementara ini EVOS. Opung Wow, EVOS. EVOS 2 orang, tapi kita bakal buktikan apakah sang serigala mampu melucuti macan putih ataukah sang serigala bakal diturunkan ke lower bracket oleh sang raja hutan. Alright, kita langsung masuk ke game yang kedua. Untuk match ketiga pada hari ini menjadi match pamungkas antara EVOS Legends dan juga Genflix Arrow Wolf. Masing-masing player sudah berada di posnya masing-masing. Ada anti-mage kali ini dan juga seorang Mars yang sedang melakukan jungle terlebih dahulu. Yes, bener banget. Tapi ini ada pantun yang cukup baik. Jalan-jalan sama kamu. Cakep. Jalan-jalan di keliling Jakarta. Tetap dukung tim favoritmu untuk kemajuan esports Indonesia. Mantap sekali support system yang luar biasa dari kamu ya. Alright, tapi kali ini satu buah pembuff udah diamankan bersama dengan Little Wanderer. Keuntungan sudah bisa dipastikan untuk tim Genflix Arrow Wolf. Yes, mereka unggul untuk Little Wanderer-nya dan ini adalah cooldown time untuk kedua tim ini. Kayak mereka gak gampang-gampang untuk di early game-nya, masih tetap dengan fokus untuk farming di area dari jungle bagi masing-masing tim. Betul banget, dan kita lihat RKT dan juga Luminer berada di garis depan kali ini bersama dengan Feroda Kitty dan Clay menjadi lawannya. Dari kedua jungler mereka, Versik dan juga seorang Mars. Masih adem ayam aja mencoba untuk menambah XP mereka terlebih dahulu. Wow, melihat posisi seperti ini sepertinya dari link Marsnya lebih aktif ya Bun ya. Lebih sudah aktif karena dia udah di bawah. Ya. Dia dapetin jungle lagi, dia dapetin gold buff, udah level 4. Bakal coba fokus ke arah mid ataupun ke atas dan dia bakal balik ke arah turtle dengan cepat. Benar, ini bakal jadi fokus gak sih untuk di lane-nya dari Clover? Karena kalau mengingat pergerakan-pergerakan dari EVOS tadi di awal-awal, Clover. Oke, tapi ternyata anti-match dari bottom lane harus menggunakan flickernya begitu saja. Meanwhile, Luminer mencoba untuk membantu pergerakan tapi belum ada world manipulation. Lebih fokus untuk mendapatkan satu buah first blood dari top lane. Super Rawat Supriyadi benar-benar dimasukin ke kandang burungnya oleh para pemain dari tim EVOS Legends demi RRQ. Viparoar Hussein. Mantap, mantap. Ini adalah salah satu bukti kalau misalnya mereka fansnya itu tetap bersahabat ya kan. Betul. Oke, RKT di depan sana dengan Bastian yang mau coba ditawan bang. Begitu saja Arkerina berhasil dapat satu poin tambahan. Mas, retribusi masih free. Bravo ke arah belakang dan Turtle diamankan tanpa ada kontes sama sekali. Luminer dipukul, diejam begitu saja. Tapi ternyata RKT harus tumbang dengan menurut gue agak sedikit sia-sia ya tumbang di sana. Nggak ada impact sama sekali dalam tim fight ataupun Turtle. Benar-benar gak ada kayak trading yang bisa diberikan oleh EVOS Legends tadi memilih untuk mundur. Mungkin memilih untuk bermain lebih safe karena Wen di sini butuh space banget untuk bisa farming. Oh my god. Tasnya dengan stiker FIFA RRQ gitu. Tapi ternyata dihindari begitu saja dengan Brave Fighter karena belakang. Anti-match coba benar. Menuju ke arah seorang Link. Tempo sama Link dikeluarkan dan bahkan anti-match ditumbangkan di arah bottom lane. Stiker FIFA RRQ dikeluarkan oleh seorang RKT tapi Versik bakal coba meng-cover para pemain dari tim EVOS Legends. Meanwhile dari top lane. Free Dog QT berhasil mendapatkan poin atas stage dari EVOS Legends. Ya, bahkan kalau di bottom lane-nya masih bisa untuk perang terus-terusan. Bahkan killing spree diamankan oleh seorang Versik dengan sekali basic attack-nya saja. Membuat Mars harus tumbang di arah bottom lane. Dari top lane-nya kali ini. What tanpa ada beban. happened? Ayan now di arah bottom lane. Lihat Honor Brilliance setelah dikeluarkan oleh seorang Clay. Tapi di arah bottom sana. Apa yang terjadi? Ketika Mars tahu tempas obat yang sudah digunakan. Dia bukan yang mundur. Dia malah mencoba untuk mendefensif turret di arah bottom lane. Dan itu kerugian luar biasa. Dia kehilangan para pembuffnya. Dari kena ini dikeluarkan. RKT di garis depan. Langsung dibuka begitu saja. Dan bahkan RKT berhasil mendapatkan satu poin tambahan dengan stiker Viva RRQ. Viva RRQ. Dan kita lihat di mid lane-nya kali ini Frido Katie dan juga Bravo masih berada di garis depan. Belum bisa memberikan impact yang maksimal bagi tim Genflix Arrow Wolf karena dari segi kill-nya aja memang beda satu. Tapi kita lihat mereka sudah mengamankan satu gold di bawah. Sudah ada shield gold yang diamankan oleh tim EVOS Legends. Gue bilang sih kerugian besar dari Genflix itu adalah ketika linknya tumbang di bawah sih. Iya, dia coba menang tapi di arah top lane sana ada Bravo. Lihat coba dipasang. Dia salah satu lalu keluarkan dalam PK kill from Percy. Dua yang terakhir belum dikeluarkan. Darah yang salah. Dari 3 punya damage
Mars masih mencoba untuk melihat keberadaan dari versi. Mars sepertinya nggak mau memaksakan diri karena nggak ada cover sama sekali. Rexis coming, Mars menjadi pilihan. Masih ada Brilliance dan ternyata Genflix Arrow sang serigala takut ketika macan mengaum. Roar. Dan kita lihat turtle yang pertama sudah mulai hadir di lane of down. Yang sebentar lagi akan diperebutkan oleh kedua tim. Kalau aku perhatikan dengan seksama ya. Tadi masih agak cukup terlambat untuk bisa memberi damage. Tapi lihat Mars ya udah stand by position. Ini benar-benar turtle yang spesial seperti kamu di mataku. Langsung coba di follow up, di take over begitu saja. Bravo di depan sana. Seorang diri Lumina World Manipulation. Berhasil mendapatkan asap bobol dari seorang versi. Masih mau lebih. Predicated menjadi pilihan. Gak punya lagi pilihan dari Sonata. Harta dari Sonata ternyata gak bisa menumbangkan Predicity. Karena dia masih setia dengan pasangannya. Betul banget, dan kalau kita lihat juga dari Verciki kali ini udah mendapatkan total 5 kill. Langsung aja objektif ke arah turtle. Yang pertama bahkan anti-match-nya leluasa banget untuk menghancurkan top turret di atas sana. Betul banget, ini adalah turtle yang spesial yang selalu diperebutkan di lane of down. Gak kalah spesial sama kamu, tapi lihat Farza dengan Feral Strike-nya. Udah ada Kitty, udah bakal coba pakai satu buah Courage Mask, tapi nggak ada flicker yang dikeluarkan. RKT cukup bandel kalau menurut gua. RKT bakal gak bisa terpick up kali ini, dan ternyata di sana langsung dari recall. Dua kali yang dikeluarkan, menuju ke seorang Versik, dan pilihan yang tepat. Nggak ada satu buah dari Keni, bergeser untuk maut, dan tuban dengan Tortoise Sauce yang dimiliki RKT Bangotat. Sayang sekali, Verciki udah dapat dari Wave Dragon milik Chow, Fredo Kitty. Sayangnya nggak ada damage yang memberikan lebih ke arah soal Vercik, tapi diam-diam di sana Mars yang masih bisa mendapatkan purple buff yang tidak jadi dicuri. Itu anti match. Iya. Permainan agresif banget. Dia nggak peduli apapun terjadi. Lompat. Dia lompat. Dia tahu lapu-lapu sekuat apa, powernya se-spike apa ketika melawan seorang Link. Dan bahkan Linknya harus pakai Tempest of Blade untuk kabur. Yes, untungnya masih dapat purple buff sih tadi. Betul, dan kalau kita lihat juga dari tim Genflix Arrow Wolf berbondong-bondong menuju ke bottom lane. Clover menjadi target Darkan ini berikutnya. dikeluarkan, Clover kali ini udah gak percaya kita. Pas satu hit terakhir menuju ke seorang Luminar. World Manipulation telah dikeluarkan, versi menuju ke seorang Fredo Kitty, dan lahnya Raporian telah dikeluarkan. Gara Fredo S3, Anti-Match sudah berada di arah belakang. Siapa yang bakal coba diculik? Ternyata Anti-Match siap untuk meng-cutting. Pergerakan Order Blitz dikeluarkan. Cukup menakutkan sepertinya nama seorang Anti-Match membuat seorang Clay langsung mengeluarkan Order Blitz tanpa basa-basi. Bahkan dari Verciki juga mengeluarkan Dead Sonata, walaupun masih bisa ditahan oleh seorang Fredo Kitty. Dan mereka kali ini mencoba untuk mengejar Mars yang sudah berlenggang-lenggang di atas bebatuan. Yang melakukan split push juga ke arah top lane. Oke. Tapi kali ini Mars di arah top lane. Seperti yang udah gue bilang, gameplay dari seorang Mars, dia melakukan split push. Tapi ternyata dengan recall dari Versik, berhasil melakukan orange buff yang dimiliki oleh seorang Mars. Orange buff sekarang harusnya dapetin turtle. Karena kemungkinan besar di arah top lane sana nggak berhasil mendapatkan turret yang dimiliki oleh tim EVOS Legends. Yoi, kan turtle yang pertama, yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down yang sebentar lagi juga pastinya akan diperebutkan oleh kedua tim. Tapi sepertinya Versik melenggang-lenggong di sana tanpa ada gangguan dari siapa-siapa. Tapi Fredo Kitty dengan flame shot tadi tidak bisa mengenai siapa-siapa dari seorang Watch. Fredo Kitty kali ini masih ada satu buah flicker yang menggunakan begitu saja dipasangkan. Dan lihat Sonata, monster kill didapatkan oleh seorang Versik lagi dan lagi. Opung Wawa, what happened with Genflix Arrow Wolf? Yes, mereka sangat-sangat tertekan sekali kalau kita bisa lihat sekarang tempo permainan yang begitu cepat juga dipegang oleh EVOS. Mereka kayak gak ingin membiarkan Genflix Arrow Wolf untuk bisa mendapatkan tempo kali permainan. ini udah mulai di bulan-bulanan dari seorang Versik. Udah Skatul maut, masih ada Wings by Wings untuk mundur. Dan objektif berikutnya diamankan oleh seorang Versik. Kali ini Clay-nya menjadi target dari seorang RKT. Anti-Match mencoba untuk membantu, tapi sepertinya Mars masuk ke arah RKT tanpa ada damage yang lebih tapi ternyata Predicate di depan sana. Beresnya dikeluarkan dan harus ubah. World Manipulation dibalikan ke arah Tempest of Blade. Satu hit terakhir. Anti-Match gak berhasil mendapatkan poin. Bahkan godlike diamankan oleh sang bayi macan. Wave Dragon di follow up dengan Darkening. Masih ada Anti-Match yang menang semua damage tanpa di-block. Dan Luminar dan Sonata double kill. Looking for triple kill dari seorang Versik. Ternyata body block yang dilakukan Luminar berhasil menyelamatkan jiwa dan raga atas seorang bayi alien. Sang kakak menyelamatkan bayi atau adik kecilnya. Iya, seperti keluarga yang sayang dengan anggota keluarganya. Versik bisa terselamatkan. Bahkan kalau kita lihat ini kerugian yang cukup besar bagi Genflix Arrow Wolf. Mereka udah ketinggalan gold yang cukup banyak. Udah hampir 6.000 dan sebentar lagi 30 detik lagi Lord akan hadir tengah-tengah lane of down. Itu tuh, gue suka banget apa skin legend yang ini ya. Bisa lompat-lompat Karena gitu iya aja loncat-loncat. Enggak, pas kalau agak ditahan dikit loncatnya lebih keluarin. Tapi ternyata ada Sonata telah dikeluarkan.
Mars kayaknya nggak berhasil. Berhasil kah? Bentar, kita lihat Bentar, dulu. penasaran. Pak Produser Enggak karena Mars kayaknya. harusnya enggak ya. Kayaknya enggak tadi. sih kayaknya. Bentar. Enggak sih. Retrinya emang cooldown. Tapi gue nggak tahu dapat apa enggak. Oke. Oke, Versiknya juga menunggu. baru dapetin purple buff. Dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim EVOS Legends berdominasi dan menunggu hingga Bapak Lord. Dan ini untuk Cornet, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Iya, dan kita lihat saja 5 player dari EVOS Legends sepertinya udah mulai inisiasi ke arah Lord yang di sana. Sudah mulai ada Clover, sudah ada Rekate dan juga seorang Versik yang tanpa ada rasa ragu untuk Tapi The masuk. Wild Dragon dari seorang Fredo Kitty dengan freestyle solo Mas berhasil mendapatkan Gila. seorang versi. Shutdown didapatkan, Prefector berjuga arah seorang Marsha dan bahkan ultimate dengan cukup baik. Tempest of Bahkan Blade. begitu itu semua, Mas harus pulang, clean seorang diri. Gak ada yang Wow. bisa meng-cover dan oh my god, ini bencana. Dua player hilang dari tim Genflix Arrow setidaknya membuat nafas segar mereka. Mereka setidaknya membuat EVOS Legends gak berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Betul banget. Tadi sebenarnya ada Tempest of Death yang dikeluarkan oleh Mars, tapi belum bisa menumbangkan siapa-siapa Om Wawa. Benar, masih kurang begitu dalam juga untuk segi damage dan lihat Oh, tapi Clovernya. Bravo ya kali ini menjadi bulan-bulan dari Clover. Crossbow Tank Bravo. belum keluarkan kali ini. Mencoba untuk meninggalkan seorang Bravo. Tapi Crossbow Tank membuat Paquito Bravo harus tumbang di tangan Clover. Bravo, what are you doing? Ya sendirian. Apa? Sendirian dengan darah yang tidak maksimal, dengan kemampuan yang mungkin lagi ada di bawah gold kali ini, dia nggak punya power kalau menurut gue Pembawa. Betul. Gue setuju banget sih dan gak ada backupan teman-teman dari teman-teman yang lain dari Genflix. Oh, terkini Federal Strike keluarkan oleh seorang Parsian. Bahkan seorang Link dari seorang Mars bisa menumbangkan anti-mage yang sendirian di garis depan. Dua offlaner yang cukup offside kali ini dari kedua belah tim membuat kedua belah tim agak sedikit bingung untuk melakukan Lord. Benar. Karena offlaner ini sangat penting. Pertama, Bravo, dia bisa mengacak-acak ketika tim EVOS Legends memasangkan ke arah tim fight dan juga Lord yang terhormat. Dan juga anti-match. Anti-match bisa memporak-porandakan pergerakan dari seorang Watt. Dan Iya. ketika dua orang ini hilang, dua orang penting ini hilang, gak ada yang sama sekali yang berani mau nyenggol ke arah Lord yang terhormat. Meanwhile, di arah bottom lane, Mars dengan ini bagus nih. banget. Ini adalah permainan dari Mars, ciri khas permainan dari Mars yang kalau misalnya kalian tahu dari pertama kali Mars masuk ke Genflix dan di MPL, dan inilah permainan Mars. Split push. Membuat tim dari Genflix Arrow Wolf mendapatkan space tentunya untuk bisa merasak masuk. Tapi kalau kita lihat dari tim Genflix Arrow Wolf, ada Fredo Kitty, Way of Dragon karena RKT di sini. Tapi karena damage tidak bisa menumbangkan seorang RKT. Bahkan Clover dengan sigapnya bersama dengan Versik garis depan langsung mengambil ke arah Lord yang terhormat. Dia tahu dari tim Genflix Arrow bakal paksa tim fight, tapi di arah bottom lane sana, lihat ada Mars standby on position. Oh, coba bantu PDS ke arah belakang. Retribution diamankan oleh seorang Versik, tapi Lord diamankan. Bravo, berhasil diamankan Clover dengan satu buah crossbow of Tank dan bahkan play dan kening yang baik. One last hit, Mars still survive in the top lane. Wow, my god, tukang sobai kejebur God. Oh my god. Luar biasa sekali, Mars tinggal di bawah sedikit pasti harus hilang. Tapi ternyata kehendak Tuhan berkata lain membuat Mars masih still alive. Bahkan seorang Paquito dari seorang Bravo bisa mencuri Lord yang terhormat. Ini momentum banget untuk Genflix Arrow Wolf. Mereka yang tadinya lagi down dari segi goldnya, kali perekonomian mereka juga sudah mulai agak membaik. Dan bahkan dengan adanya Lord, gua rasa mereka bisa menghabisi seluruh altar milik dari EVOS Legends. Wow, dan bahkan Versik tadi Retribution nggak kepencet sama sekali. Iya. What happened Versik? Tapi kali ini Mars berhasil dapetin satu buah turret dari top lane sana. Dari bottom lane, Bapak Lord terhormat bakal coba untuk menuju melenggang inhibitor turret. Masih ada Lumineer juga, masih ada Word Manipulation, masih dengan sabar. Dengan stiker FIFA RRQ RKT. Mencoba untuk berada di garis depan. Membayang begitu saja. Menuju ke arah Lumineer. Tapi ternyata Wave telah keluarkan bersama dengan inhibitor yang sudah hilang. Dan juga Ultimate berhasil dikena Constraint. Menuju ke arah belakang. Word Manipulation. Clay tertinggal dan Clay pun harus tumbang. Bravo mencoba untuk cover begitu saja. Tapi ternyata gak bisa. Oh no baby. Double kill dapatkan. Bahkan seorang RKT harus hilang dari mid lane. Top lane-nya pun gak berhasil. Hampir saja almost. Ingat, almost is never enough. Benar banget. Kalau kita lihat dari Mars yang tadi melakukan split push kali ini masih belum berhasil. Dan bahkan EVOS Legend harus kehilangan bottom turret yang terakhirnya. Membuat Super Minion akan hadir untuk tim Genflix Arrow Wolf. Alright. Dan Mas masih coba untuk farming terlebih dahulu. Bakal coba untuk farming lagi.
Dan ini adalah tempo yang agak sedikit mengagetkan untuk EVOS Legends. Gua setuju banget sih. Itu colongan dari area dari Lord yang tidak diduga sama sekali dan juga Mars yang dibiarkan dengan sangat leluasa oleh teman-temannya yang nge-buying time. Dan kita lihat mungkin untuk highlight tadi apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Wow, Ngeri banget sih. steal yang manis sebenarnya dilakukan oleh Genflix secara Wolf. Oh my god, Mars. Benar-benar kayak Satu kali hit tuh di tiup angin juga hilang itu. itu Iya. Iya kan? hoki tahunannya cooldown bro. Tapi lihat Darkening ke arah seorang RKT mengarah ke arah sebelah kiri. Di depan sana mencoba dijemput begitu saja. World Manipulasi telah dibuka. Ternyata nggak ada yang berhasil mendapatkan. Tapi lihat playnya berhasil ditumbangkan. Berhasil dapetin satu. Mas coba untuk kabur. Masih ada Windsoulken. Masih ada Finch Boys. Masih bisa kabur. Sedangkan Luminate seorang diri. Dua terakhir yang dikeluarkan. Masih ada versi. Di cover begitu saja. Bravo pun gak berani. Berdua tertinggal seorang diri. Crossbow. Ke arah seorang Watt. Oh Glover. my god. Winston Strike save the Oh, day. hanya menunda kematiannya saja di seorang Parsia karena backup damage dari seorang Versik masuk bahkan meningkam jantung dari seorang Parsia Oke, milik Awad. Mars seperempat darah terakhir mencoba dikejar terlalu lincah. Ini namanya Sugar Mars Glider. Suka Mas Glider. Iya, Lincah banget memang. lincah sih. banget. Parah. Dan memang kalau kita lihat dari 45 detik lagi, sebentar lagi Lord yang kedua akan hadir tengah-tengah lane of down. Ini akan menjadi momentum bagi kedua tim. Apakah EVOS mendapatkan Lordnya atau untuk kedua kali in a row, Genflix akan menyolong Lord tersebut? Kalau menurut gua, Hmm, RKT nggak boleh barbar seperti tadi lagi. yes. Harusnya dia udah sadar, dia harusnya sudah tahu kalau misal Darkening dari seorang Clay itu bisa numbangin dia dengan cukup cepat. Ya, Apalagi dan juga kan kayak cowoknya Way of the Dragon nggak sungkan-sungkan kalau RKT. ya, Iya. Dia Jadi- udah gak mandang bulu. Karena- Iya, udah tendang aja gitu. karena Iya. dia sadar, gua nendang RKT, dia nggak punya immortality. Betul. Dengan satu kali combo, at least gua tahu gak ada yang bisa nyenggol ke arah core gua. Benar Itu banget. konsepnya. Walaupun dia abis itu nggak bisa ngeluarin damage ke arah seorang versi. Iya, dan ini udah terjadi pertempuran antara Fredo Kitty dan juga RKT. Kita lihat dari seorang Wattnya mencoba untuk mengusir pergerakan dari tim EVOS Legend, tapi sepertinya hanya memberikan damage-damage yang kecil-kecil aja, belum Oke. sampai besar. Bener banget, tapi kali ini lihat di arah top lane sana harus ada satu buah clear minion yang dilakukan oleh seorang Clover. Karena Mars udah standby on position. Kali ini harusnya item yang dimiliki oleh seorang Clover udah punya Bane of Nature. Udah sih, udah Harusnya, dari tadi. kenapa? Dia biar bisa head to head one by one, Opung. Sama Link ya. Ya. Yes, tapi linknya di sini memang rese banget sih. Lihat dia lagi dan lagi selalu berusaha untuk mendapatkan sisi yang kosong untuk di-push terus-terusan. Oke, kabur ke arah belakang sana sepertinya. Dan bahkan Fredo Cutie membuka vision dengan bagus. RKT nggak boleh terlalu barbar. Nggak bisa di-backup dengan cepat. Dan kalau Luminar yang ter-pick off. Ingat, Luminar belum ter-pick off sama sekali loh. Benar. Asisnya 13. Asis 13. Ini celakan pecah. Benar. Gurih. Tapi buat late game kayaknya udah pada jadi juga semua Iya, sih. tapi gurih. Nggak Gurih ada banget, Luminar gurih. di menit ke-17. Nggak ada satu buah high ground. Ya. Nggak ada word manipulation. Lama lagi. Nggak ada satu buah perlindungan ketika dia melakukan lock. Ini keuntungan besar banget buat Genflix kalau mendapatkan Luminar. Tapi kalau kita lihat Luminar berada di belakang, belum mau terlalu overcommit. Karena melihat dari pergerakan seorang Versik yang masih jauh di belakang sana, agak sedikit riskan untuk masuk arah Lord sih. Benar, ini temponya udah mulai turun banget karena kita tahu dengan gameplay dari Mars dan juga Bravo yang baru saja menggantikan substitution ke arah Botol dan juga Rinasmi. Ini mungkin tidak adanya pancingan-pancingan teamfight. Ya mereka bakal counterplay aja sih. Kalau yang buka itu Genflix kayaknya susah. Jadi mereka bakal nunggu EVOS Legends untuk buka teamfight baru masuk nanti Mars dari belakang. Bermain counter attack ya. Berarti bisa dibilang ini kita seperti menunggu balasan dari sang kekasih. Betul. Apakah dia merespon ataukah tidak. Karena kalau kita yang ngechat lagi sepertinya belum tentu dibalas. Dan ternyata dari keluarga bersama dengan VDS ini informasi yang bagus banget. Kenapa? Karena ini bakal coba dipaksa, lihat RKT langsung ke arah belakang sana, versi dengan Dead Sonata dikeluarkan. Karena dua short skill yang dikeluarkan oleh tim Genflix Arrow adalah kerugian yang luar biasa di menit yang ke-18 ini. Walaupun kalau kita lihat di sana Versik yang memiliki retribution, tapi link dari seorang Mars benar-benar membuat Clover itu kerepotan. Harus menjaga base atau postnya di top lane sana. Mau nggak mau harus diulang-ulang kembali Kalau permainan ke Lord ini. gua Hmm. kalau Clover punya satu bawah of nature, dia dorong sampai tengah. Tapi lihat VDS langsung ke arah belakang. Anti-PK langsung ke arah seorang Watt. Dengan satu bawah Preventor langsung teresa begitu saja. Dua final seorang Dragon Venta. Lihat, Versik. Watt pada polisi gak bisa mempertahankan pergerakan dari seorang Versa.
Lobby dan pun harus tumbang. Gila. Double kill diamankan. Looking for triple kill. Oh. Tapi ternyata Clay-nya pun harus ditumbangkan begitu saja. Fredo seorang diri. Crossbow terus keluar. Masih bisa ditahan. Menuju ke arah belakang. Triple Kill. Looking for Maniaka. Tapi kali ini Winter Tranchant gak bisa save the day. Wah, benar banget. Dan kita lihat RKT masih mencoba untuk mundur. Martial looking for Maniac, tapi sepertinya RKT masih terlalu tebal untuk ditumbangkan oleh seorang Mars. Dan Lord yang terhormat terbuka lebar untuk diinisiasi oleh Genflix Aerowolf. Do, cutie freestyle dulu, bos. Lagi-lagi menyelamatkan hari dari Genflix Aerowolf. Yes, Way of the Dragon yang sangat tepat sekali mengenai Versik tadi. Gila sih. Korban pertama yang langsung membuat EVOS Legends kehilangan core yang bisa memberikan damage besar. Benar Oke, banget. Maksa coba kali ini RKT mencoba membuka visionnya, mencoba memasarkan keadaan. Masih ada Bravo, mencoba untuk game di Wave Dragon yang baik, tapi ternyata Lord diamankan dengan cukup indah. Retribution yang tepat, crossbow tank ternyata gak bisa mendapatkan 1 poin tambahan. Dan juga RKT pun lebih memilih untuk sabar. Iya, karena tadi Mars nggak bisa ditumbangkan sehingga membuat Clover harus mundur lagi sambil menunggu Versik yang akan datang melakukan defense ke arah Lord yang sudah masuk ke arah mid lane. Oke, ini sepertinya udah mulai adanya keopong-opong wawah. Yes, dan dari item build-nya sebenarnya semuanya udah jadi sih. Kayak Eve-nya juga dengan adanya Brute Force, dengan adanya Ash Queen One Oracle, dan juga bahkan dia membeli item damage di sini ada Glowing One. So ini udah bakal sakit banget sih, dan tinggal positioning seperti apa dari EVOS dan juga seperti apa dari Genflix Aerowolf. Dan Udah mulai masuk Oke. Lord ke arah mid kali ini. Udah nice strike dikeluarkan Wave oleh Dragon seorang Wan. lagi versi yang dipilih dan lihat. Wabong combo Gila. Cobro berhasil mendapatkan 1 momen tambahan. Ultimate Sakaratul Maut juga seorang Clay, tapi ternyata pelili untuk flicker ke arah Ultimate. belakang. Ultimate pun harus tumbang. Gatlane didapatkan, menuju ke arah belakang. Bravo pun hilang. Dan ternyata EVOS Legends masih bisa mempertahankan base-nya. Clay dengan Darkan yang menuju ke arah belakang. Oh my god, Oh. ini bencana. EVOS Legends kehilangan 3 pemainnya dan DCS sang macan melolong Gila. dan membawa game ini ke game